Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bamalah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi linakunna minal mu'minin al-faizin fid dunya wa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Wa qala hidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'adana rabbukum la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jamaah Jumat yang dipilih oleh Allah. Jamaah Jumat yang diselamatkan oleh Allah. Marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena pada saat ini, detik ini, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan karunia oleh Allah berupa taufik, kemampuan untuk datang mendatangi panggilan Allah seperti yang kita lakukan pada saat ini. Banyak orang Islam, umat Islam yang terjadi pada hari ini, siang ini hal yang biasa. Akan tetapi lewat mimbar yang agung ini, khotib menyampaikan pribadi kepada para jamaah, ini adalah helatan ritual yang luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Andaikan umat Islam tahu, mengerti dengan mata batinnya bahwasanya hari ini adalah hari agung bagi Allah, bagi Rasulullah, bagi malaikat-malaikat Allah. Dia tahu bahwasanya Allah menggelar perhelatan kepada hambanya, kepada umat Rasulnya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat Al-Baqarah ini. Allah menawarkan kepada kita yang kalam tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bisabri wassalah, mintalah kepadaku. Menawarkan apa yang kita inginkan. Semesta ini miliknya Allah. Satu ayat ini saja apabila kita meyakini, mendalami arti dan maknanya, betapa Allah itu sudah Rahman, sudah Rahim, masih menawarkan kepada kita, mintalah kepadaku. Apa syaratnya? Dengan sabar dan sholat, dengan sholat dan sabar. Jumat ini intinya kita diundang di tempat ini untuk melakukan sholat, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Namun pada awalnya sebelum melakukan salat Jumat dibiasakan untuk berikan kuliah atau ceramah Jumat seperti yang kita lakukan seperti ini. Akan tetapi masih banyak yang belum dipahami dengan total apa arti ceramah. Ceramah Jumat bukan sekedar untuk menyampaikan risalah, bukan yang penting menggenapi daripada ritual Jumat, akan tetapi harus ada satu poin
syariat Allah, kalimat Allah, kalam Allah atau hadis Rasulullah yang sampai kepada kita semuanya. Maka dari itu jangan pulang tanpa membawa poin satupun, sehingga kita menjadi hamba Allah yang semakin iman dan takwa kepadanya, semakin taat kepadanya. Karena apa? Ketaatan kita, keimanan kita nanti akan memunculkan amal soleh kita yang besok akan menyamai kita, membersamai kita setelah kita pergi dari alam dunia ini. Maka dari itu tatkala nanti kita melakukan sholat, mari kita terapkan sholat dengan sabar, sabar tatkala melakukan sholat, jangan tergesa-gesa. Karena Allah suka dengan dua hal perilaku hambanya, ya apa? Yakni al-ilim, artinya orang yang sabar. Yang kedua kalinya al-anah, orang yang tenang dan tidak tergesa-gesa dalam ritual beribadah kepada Allah. Maka mestinya kalau kita tuh sudah bertahun-tahun menjalani ibadah sholat, sholat bukan sekedar untuk menjalankan perintahnya, namun sholat betul-betul menjadikan kita sebagai hamba memerlukan, mementingkan untuk ketemu dengan Robi kita. Jadi ada ilmu agama yang mempelajarkan kita tentang beribadah, terutama sholat. Yang pertama ilmu syariat. Syariatnya sholat itu apa? Dengan pakaian, menutup pakaian yang baik, menutup aurat dengan baik, menghadapnya ke kiblat atau ke Mekah. Itu syariatnya seperti itu. Nah, karena kita berada di Indonesia, kita menghadap ke barat karena arah kiblat di sebelah barat. Nah, kalau kita sudah ada di Mekah sana, kalau orang yang posisinya di sebelah utaranya Ka'bah, menghadapnya ya ke selatan, menghadap Ka'bah. Itu secara syariat. Namun hakikat mengajarkan kepada kita, sholat itu tidak sekedar menghadap kiblat, tidak sekedar takbiratul ihram, akan tetapi betul-betul total menghadap kepada Allah. Makanya tatkala kita berada, bisa berdiri di atas sajadah, maka bersyukurlah sebelum kita melakukan niat, ucapkan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah masih Engkau berikan kepada saya untuk bisa munajat, berbakti, bersujud kepadamu. Karena kalam Allah, ya ibadilah roka'u wa sujud wa'budu rabbakum, wahai hambaku. Jadi orang sholat, orang ibadah sholat itu Allah memanggilnya tidak ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Ya ibadallah, wahai hambaku yang kukasih. Sesungguhnya ritual rukukmu dan sujudmu adalah ritual yang termahal di hadapanku. Masya Allah. Makanya Rasul menyampaikan bahwasanya orang yang sujudnya baik, sholatnya baik, maka amal yang lainnya dianggap baik. Bahkan kelak di yaumil kiamah yang ditanya, yang dihisab pertama kali adalah as-shalah, salatnya. Awalu ma yuhasabu bilatiyal qoma yaumil kiamah as-shalah. Makanya marilah tatkala kita ketemu seperti ini, jangan main-main dengan sholat yang sungguh-sungguh dengan baik. Mari ibadah sholat kita lakukan dengan ilmu syariatnya dan ilmu hakikatnya. Kita tidak sedang melihat Allah, tapi Allah sedang melihat kita. Maka kita bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah dengan penuh kesyukuran, dengan takmid, dengan bersyukur, dengan sungguh-sungguh, dengan pengabdian itu. Maka apabila hamba Allah sudah melakukan yang seperti itu, apa setelahnya? Mintalah, mintalah kepadaku, semesta ini aku yang memiliki. Jangan minta kepada yang lain. Kita selama ini menggunakan akal pikiran kita, kepengen sukses, kepengen kaya, kepengen ini, kepengen tentram dan sebagainya, menggunakan cara kita, tapi lupa bahwasanya Allah akan memberikan segala apapun yang kita minta, akan tetapi dengan ukuran kita. Allah tahu seberapa ukuran kita. Kebanyakan kita tuh memintanya tuh yang banyak, minta supaya menjadi orang kaya, pejabat yang tinggi dan sebagainya. Dan Allah tahu kenapa kita tidak diberikan menjadi orang yang kaya, yang triliunan, karena Allah takut
Takut apa? Takut kita lupa. Contoh membuktikan bahwasanya orang tatkala belum kaya, dia rajinnya ibadah, rajinnya ke masjid, Masya Allah. Tapi tatkala dia diberikan kekayaan, dia sudah mulai lupa meninggalkan masjid dan sebagainya. Maka dari itu berbahagialah kita-kita yang oleh Allah diberikan karunia taufik, kekuatan, kemampuan untuk bisa di tempat ini dengan situasi yang panas seperti ini, Masya Allah. Perlu diketahui bahwasanya saat ini Allah meresani kita, melihat kita, dan para malaikat tangannya menengadah, tidak diturunkan sebelum Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu makna hakikat kita melakukan sholat berjamaah di masjid. Andaikan orang Islam tahu yang demikian itu, yakin akan diberikan nanti pada saatnya, maka dia akan mempersiapkan tatkala Jumat ini, dia sungguh-sungguh bajunya dipersiapkan, sebelum berangkat dia mandi. Ini kuberikan tambahan nih, tatkala mau Jumat, marilah mandinya itu mandi junub, diguyur semua, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Kenapa? Rasul bersabda bahwasanya helai rambut yang kita guyur dan niatkan kita untuk melakukan sholat berjamaah Jumat, maka rambut ini akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah, dan helai rambut ini menggugurkan setiap dosa kita. Berapa dosa kita? Helai setiap rambut menggugurkan dosa kita. Maka dipastikan orang yang meniatkan dengan baik, melakukan sholat Jumat dengan khusyuk dengan baik, dia pergi keluar dari masjid ini, dia sebagai bayi yang baru lahir, dihapuskan dosanya. Keluar dari masjid kok kita meninggal dunia, Anda akan diberikan predikat husnul khotimah, meninggalkan kita jihadun fisabilillah, tentunya dengan niat yang baik, yang lurus. Untuk itu pesan saya pada pribadi dan penjenengan semua, apabila besok minggu depan, Jumat depan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita usahakan berangkat yang paling awal, duduk yang di depan. Kebanyakan orang kita yang belum tahu, berangkatnya betul awal, tapi duduknya pilih yang di belakang, yang cari sendenan. Ini jangan kita lakukan. Allah melihat dan malaikat mencatat. Itulah sebagian pengertian dari surat Al-Baqarah 193. Kemudian kami tadi juga membacakan surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim wa adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika wal fawzul adzim. Seandainya umat Islam mengetahui arti makna ayat Allah di surat Taubat ini, maka dia akan bergembira. Ada 3 yang disampaikan pesan dari ayat tersebut. Apabila umat Islam melakukan 3 ini, maka dia potensi disayang Allah, dan Allah menyiapkan pahala yang berupa surga untuknya. Yang pertama apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lakukan kebaikan. Jalankan yang baik, yang ma'ruf, dan jauhi yang mungkar. Kita tahu kalau kita mau berbuat salah itu kita tahu. Kalau ingat ayat ini, maka kita akan membantalkan perbuatan buruk tersebut. Pikirkan selalu, langkahkan selalu diri kita ini kepada kebaikan. Ini arti yang pertama. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerjakan yang ma'ruf, yang baik, tinggalkan yang munkar. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kalau kelas kita ini yang sudah 50 ke atas itu tentunya tidak sekedar mengerjakan sholat, tetapi sudah menginjak kepada mendirikan sholat. Syukur bagi kalau menegakkan sholat. Jadi dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Perbuatan kita ma'ruf, jauh yang mungkar,
dirikan sholat dengan baik, tunaikan zakat. Arti zakat itu luas, memberi. Yang ketiga, wa'atiullah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasul. Hanya 3 ini sebenarnya. Saya rekamuhumullah, innallaha azizun hakim. Maka apabila umat Islam melakukan yang 3 ini, maka potensi akan disayang Allah dan dikasih Allah. Wadallahu mu'minan wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa yang dijanjikan oleh Allah apabila orang ini melakukan yang 3 ini, maka Allah menjanjikan jannah. Kalau kita percaya ada surga Allah dengan keyakinan kita. Kalau kita nggak percaya dengan surganya Allah, kenapa kita mesti berada di sini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bawa poin yang 3 ini. Jalan yang ma'ruf, jauh yang mungkar. Wa atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Perbaiki sholat kita. Tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi bukan sekedar sholat. Yang penting sholat, akan tetapi sholat adalah penting, sehingga kita dalam mengerjakannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir kami berpesan, mari setelah 2025 berlalu, kita evaluasi sudah sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah. Kita tahu kok, lembaran kita buka 2025, apakah kita sudah menjadi orang yang baik di hadapan Allah, karena pertanggungjawaban kita kepada Allah dan bukan kepada manusia. Ini awal 2026, mari dengan bismillah kita membuat program perbaiki amal kita. Hati-hati, ada pesan malaikat kepada kita. Ada 3 pesan malaikat kepada kita, yang pesannya demikian: isma sita fa innaka mayitun. Silakan Anda mau berbuat apapun, nggak yakin juga boleh, nggak sholat juga boleh. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda semuanya, kita semua akan menjadi mayat, akan menjadi mati. Segagah apapun kita, sekaya apapun kita pasti akan ketemu dengan itu. Yang kedua, wa ahbib man sita fa innaka mufari. Silahkan Anda meraih jagat ini, menjadi kaya boleh, menjadi pejabat tinggi boleh, memiliki kekayaan boleh, silahkan. Akan tetapi apabila malaikat Israel sudah memanggil kita sudah dimatikan. Semua apapun yang kita cintai, kita raih, pasti akan terputus, akan kita tinggalkan, dipisahkan. Dan 2 ayat ini, 2 pesan ini sudah terlaksana. Orang pasti mati, dan apabila mati, apapun yang didapatkan pasti ditinggalkan. Rumah yang baik, istri yang cantik, kendaraan yang bagus, tabungan yang banyak, semua akan ditinggalkan. Dan yang terakhir, wa'mal maksita fa innaka majziun bih. Ingat, yang 3 ini yang dirahasiakan oleh Allah. Apapun yang kalian kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang diselamatkan, yang dituntun oleh Allah untuk semakin iman, semakin takwa kepada Allah. Ini mau menginjak bulan Ramadan, mari kita sambut Ramadan dengan baik, dengan sukacita. Pesan yang ada di tempat ini, jangan hanya meramaikan Ramadan di awal saja. Intinya Ramadan di 10 hari yang terakhir. Ingat, orang yang bisa membawa 10 akhir bulan Ramadan, dipastikan dia hamba Allah yang beruntung, dan jannah telah menanti kita. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan kita ditetapkan menjadi hambanya dan umat Rasulnya yang akan diberikan predikat husnul khotimah tatkala menghadapnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, faqul rabbikbir warkanhum wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baki li jalali wa sakarim ba'dimi sultanik.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala ikwal basar. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfiratihi wa jannati arduha samawati wal ard uiddat limani taqwa manabi. Faqala Allah azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim warḍa'na mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiral hasad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqni tiba'ah warinal batilah batilah warzuqni istinabah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna ma'al iman warisna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinnati ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa hajabil akhirah wasarid dunya wasaril akhirah ghafara walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar fatinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.